Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan saya Eritrika Adriana Nulik, Magister Teologi, dosen pada program studi Teologi Agama Kristen, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Bidang keilmuan saya adalah Teologi Praktika, dan mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Hukum Gereja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah ini. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, dan setiap pertemuan berlangsung selama 100 menit. Teknik pengajaran yang saya lakukan adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada bagian pertama, yaitu delivery, saya memberikan informasi kepada mahasiswa terkait dengan gambaran umum perkuliahan ini, yaitu mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode yang digunakan, bahan kajian, dan literatur-literatur yang digunakan selama masa perkuliahan. Sedangkan untuk penyampaian materi, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Pada setiap pertemuan, saya meminta mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan bahan yang saya sediakan, maupun artikel ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan sekunder. Hal ini saya lakukan supaya mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih awal mengenai bahan kajian atau materi yang akan diajarkan pada hari atau pertemuan tersebut. Yang kedua, teknik pengajaran yang saya lakukan adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Hal ini berhubungan dengan metode perkuliahan dan metode pembelajaran. Metode perkuliahan yang saya gunakan adalah secara luring, dalam ruang kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bersama mahasiswa, kami memanfaatkan Learning Management System, yaitu e-akademik yang ada di kampus kami, untuk melakukan presensi atau daftar hadir maupun juga berbagai bahan kuliah. Saya juga menggunakan media grup WhatsApp sebagai wadah berbagi informasi demi kelancaran perkuliahan. Metode pembelajaran yang saya pakai adalah memakai collaborative learning, operative learning, dan self-directed learning. Yang ketiga dari teknik pembelajaran yang saya gunakan yaitu assessment, yaitu berhubungan dengan penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa. Pada pertemuan saya sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada mahasiswa terkait dengan kontrak kuliah, dan salah satunya adalah tentang penilaian. Penilaian yang saya lakukan adalah sesuai dengan aturan yang berlaku di kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, yaitu pada peraturan akademik. Penilaiannya meliputi kuis, yaitu sebesar 5%, partisipasi dalam diskusi sebesar 5%, pengamatan dosen 10%, presentasi kelompok 10%, tes tengah semester 30%, dan tes akhir semester 40%. Selanjutnya mengenai deskripsi mata kuliah ini. Hukum gereja adalah mata kuliah yang diberikan bagi mahasiswa semester 7. Mata kuliah ini membahas cara pandang, cara membangun dan mengaplikasikan peraturan yang ada di dalam gereja dalam perspektif hukum gereja, yaitu mengenai prinsip-prinsip teologi sebagaimana yang diajarkan di dalam agama Kristen. Dan ini akan bermuara pada pelayanan kepada gereja maupun juga akan berpengaruh juga pada pelayanan kepada masyarakat. Nah, materi pembelajarannya atau bahan pembelajarannya diantaranya mengenai yang pertama, arti dan fungsi atau kedudukan hukum gereja dalam dunia teologi, khususnya dalam bidang ilmu praktika. Lalu berikut, kedudukan hukum gereja dan tata gereja dalam ranah akademis maupun juga dalam ranah gerejawi.
Metode hukum gereja dalam konteks bergereja secara universal, secara partikular maupun juga secara lokal dibahas di dalam bahan pembelajaran dimaksud. Yang selanjutnya kemudian ada prinsip-prinsip dasar teologis dari hukum gereja dalam kaitan dengan perumusan maupun juga penyusunan dari tata gereja atau peraturan gereja. Dan pembahasan selanjutnya kami akan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan gereja yang nantinya pada bagian akhir mahasiswa akan diajak untuk belajar bagaimana menyusun ataupun juga merevisi peraturan-peraturan gereja yang ada sebagaimana kebutuhan gereja. Nah, dengan semua pembahasan ini, capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa mampu mengonstruksikan prinsip-prinsip teologis Kristiani dengan situasi kontekstual dalam gereja, budaya maupun juga dengan masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam dan analisis kritis, mahasiswa dapat atau diharapkan dapat mengembangkan wawasan yang luas terkait dengan penyusunan peraturan-peraturan dalam gereja yang sifatnya fungsional dan juga yang kontekstual. Dan ini berhubungan dengan kompetensi seorang mahasiswa yang kelak dia akan menjadi seorang pemimpin baik di dalam gereja maupun juga di dalam masyarakat. Khusus untuk kelas hari ini, saya akan menyampaikan perkuliahan mengenai pengenalan terhadap hukum gereja sebagai suatu studi di bidang ilmu teologi praktika. Pembahasan akan berfokus pada pandangan dari J.L.C.H. Abineno, seorang teolog Indonesia yang cukup populer dengan pandangan-pandangannya mengenai gereja. Dan materi ini sudah tersedia di LMS Universitas Kristen Arta Wacana Kupang melalui e-akademik yang bisa diakses oleh mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah ini. Semua, baik, Ibu. Kabarnya bagaimana? Baik. Oke, kita akan mulai dengan perkuliahan kita pagi ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa, dan yang akan memimpin kita dalam doa, Sarah. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mulai kuliah, mari kita menghadap dalam doa kita. Kiranya Engkau, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus. Amin. Oke, semua sudah akses bahan kuliah bentuk RPS di e-akademik? Sudah. Berarti bahwa kalau kita melihat kuliah ini dituntun oleh RPS dan ada 16 kali pertemuan yang harus kita tuntaskan untuk perkuliahan ini. Nah, untuk pertemuan ini kita mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan yang muncul dari jemaat, bahkan juga dari masyarakat secara luas terkait dengan adanya hukum gereja. Pertanyaan yang biasa kita dapatkan atau yang biasa muncul adalah, mengapa perlu hukum gereja? Ya, tentu Anda juga mungkin saja bertanya, kan kita sudah punya kitab suci, kita sudah punya Alkitab, lalu untuk apa lagi gereja perlu yang namanya hukum? Yang namanya peraturan atau yang namanya tata aturan. Ya. Kita ditolong dengan satu pengertian umum yang dikemukakan oleh Abineno. Buku Abineno itu mengatakan bahwa hukum gereja adalah bagian dari ilmu teologi yang memikirkan secara teoritis dan sistematis mengenai prinsip-prinsip dan norma-norma untuk menyusun tata gereja. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum gereja, kita tidak sedang langsung berhadapan dengan yang namanya aturan. Ya. Itu berarti bahwa kita sudah harus memiliki semacam pemahaman bahwa hukum gereja dan aturan itu dua hal yang berbeda. Karena ketika kita bicarakan hukum gereja sebagai sebuah ilmu, maka di dalamnya itu sudah memuat semacam prinsip-prinsip yang dikaji berdasarkan pandangan
atau ajaran kekristenan. Atau mau kita bilang bahwa ketika kita pelajari hukum gereja di Fakultas Teologi, kita sedang berhadapan dengan doktrin, dengan dogma-dogma yang diakui dan diterima oleh gereja. Dalam bentuk ajaran, dalam bentuk apa lagi? Liturgi, apalagi yang bisa kita ingat? Konfesi, ya pengakuan iman, dan lain-lain. Ya, artinya yang gereja sedang terapkan itu yang kemudian harus dijelaskan di dalam prinsip-prinsip yang dikelola oleh hukum gereja. Nah, nanti ketika prinsip-prinsip ini sudah dikelola atau dikaji atau dikenal oleh gereja dan dipahami dengan baik, barulah kemudian gereja punya dasar atau punya alasan untuk kemudian dia menyusun yang namanya peraturan gereja. Nah, bagian yang kedua, kemudian hukum gereja menyediakan kerangka teologis berupa kajian teoritis dan sistematis. Nah, ini sudah ada pada ranah gereja. Jadi kalau hukum gereja di ranah akademis, ada juga hukum gereja di ranah gerejawi. Ini sifatnya ya. Oke, yang di akademis sifatnya apa? Teoritis. Lalu yang gerejawi sifatnya praktis. Jadi hal-hal ini dikerjakan dan muaranya akan sampai di gereja sudah dalam bentuk aturan. Hukum gereja punya dua fungsi. Yang pertama, Anda perhatikan di situ, menjadi sebuah sarana atau alat bagi gereja agar gereja dapat menata kehidupannya dan menjalankan misinya. Ya. Jadi kalau Anda melihat di sini, dia menjadi satu alat ya. Atau tools ya. Nah, dalam tools ini kemudian kita harus lihat bahwa sebagai alat supaya gereja bisa berfungsi, lalu kemudian untuk dia berfungsi dan bagaimana gereja dapat menjalankan misinya. Ini tidak hanya bicara soal gereja sebagai lembaga, tapi juga persekutuan. Kita lanjut dengan sifat-sifat dari hukum gereja. Sifat-sifat hukum gereja itu ada 3. Jadi hukum gereja punya 3 sifat. Sifatnya untuk melayani. Peraturan-peraturan yang kemudian kita lihat dapat diubah. Ini dampaknya kalau dia dapat bersifat tidak kekal, maka dia dapat diubah. Maka Anda jangan kaget kalau suatu waktu di mana gereja melakukan perubahan-perubahan. Dan kemudian dia terikat ruang dan waktu. Bagaimana tempat hukum gereja di dalam ilmu teologi? Ada di teologi praktika. Karena yang tadi kita katakan bahwa tempatnya ini adalah sebagai alat untuk melayani. Maka secara praksis dia harus mengerjakan keduanya. Dia berkaitan dengan hal-hal praksis bergereja. Sehingga tempatnya adalah di teologi praktika. Nah, kalau kita lihat ada semacam keberatan, ada semacam perdebatan bahwa hukum gereja itu karena dia bicara atau isinya adalah prinsip-prinsip teologi yang berkaitan dengan dogma dan doktrin, maka seharusnya tempatnya ada di teologi sistematika. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa hukum gereja ini punya kaitan dengan historika, karena membicarakan tentang bagaimana gereja mengatur dirinya dalam perjalanan sejarah atau dalam perjalanan waktu. Ya. Nah, dalam kaitan dengan itu, Abineno dalam bukunya Garis-Garis Besar Hukum Gereja, dia menuliskan bahwa, dia mengingatkan bahwa tidak ada satupun disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ya. Bahwa setiap disiplin ilmu selalu punya kaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, bagian yang kedua, kita juga harus melepaskan diri dari kungkungan cara berpikir ensiklopedis klasik yang merupakan warisan tradisi teologi barat.
Nah, dan seterusnya yang Anda bisa lihat di situ, yang mau katakan bahwa hukum gereja ini dia terikat ruang dan waktu, sehingga hal-hal yang sifatnya menjadi warisan atau menjadi tradisi bergereja bisa tidak mungkin juga akan berubah ketika dia ada di dalam konteks kita. Bahwa hukum gereja itu terikat ruang dan waktu, apa yang menjadi warisan itu boleh kita pakai tetapi juga harus kita kritisi. Ya, kalau kita melihat misalnya bukan hanya presbyterian yang sifatnya kontekstual dalam liturgi kita misalnya, ya. Kalau kita kenal dulunya kita punya liturgi model 1 dan model 2, ya. Sekarang ini kita sudah banyak membuka diri untuk mengenal banyak liturgi. Bahkan yang baru saja kita rayakan misalnya di Gemit maupun juga di GKS ada bulan budaya. Nah, dan bulan budaya itu menunjukkan bahwa gereja benar-benar adaptif terhadap konteksnya dan peraturan-peraturan gereja. Zaman Calvin kan belum ada bulan budaya, ya kan? Atau siapa yang sudah pernah hidup di zaman Calvin dan bilang bulan budaya ada di zaman Calvin? Ya, jadi ada hal-hal yang harus juga dikerjakan secara kontekstual supaya benar-benar menjawab kehadiran gereja yang fungsional tadi, supaya dia benar-benar eksis dalam dunia. Kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana seharusnya kita memahami hukum gereja dari definisi atau dari pengertian, dari fungsi maupun juga dari sifat-sifat hukum gereja. Nah, oke, sampai di sini dulu terkait dengan penjelasan dari Ibu tadi. Adakah hal-hal yang mungkin belum jelas atau teman-teman rasa perlu untuk dijelaskan lebih jauh? Diberikan kesempatan kalau ada. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Berkaitan dengan sifat-sifat hukum gereja, tadi dijelaskan bahwa salah satu sifat dari hukum gereja ialah mengikat. Dan jikalau sifat gereja itu ialah mengikat, apa yang terjadi bila anggota-anggota gereja mengabaikan peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh hukum gereja itu? Dan apakah hukum gereja itu ada sanksinya seperti hukum-hukum yang lain? Sekian dan terima kasih. Oke, pertanyaan yang baik sekali dari Diandra ya, bahwa ketika kita mendengar kata hukum gereja, sudah ada dalam benak kita bahwa yang namanya hukum ini selalu punya konsekuensi sanksi bila ada pelanggaran atau pengabaian. Ya. Nah, bagaimana bila hukum gereja yang tadinya punya sifat mengikat anggota-anggota gereja, ya kan? Ketika dia diterapkan mau tidak mau gereja anggota gereja harus mengikuti atau menaati karena dia mengikat semua persekutuan yang ada. Nah, bagaimana bila terjadi pelanggaran atau pengabaian? Karena hukum gereja itu dia spesifik dan objeknya itu adalah gereja, maka mau tidak mau dia harus melihat bagaimana ajaran gereja tentang yang namanya pelanggaran atau pengabaian. Maka kita kembali pada prinsip-prinsip teologi yang diajarkan oleh gereja. Doktrin-doktrin kita seperti apa? Ajaran kita mengatakan yang bagaimana? Nah, ajaran-ajaran itulah yang kemudian dipakai sebagai panduan untuk mengatakan atau untuk kita mengatur jemaat-jemaat yang ada di dalam pengabaian terhadap peraturan-peraturan gereja. Nah, salah satu media yang dipakai oleh hukum gereja, media apa? Pastoral, ya. Yang di dalamnya pastoral itu bukan sebagai sebuah sanksi atau sebuah hukuman kepada jemaat yang kemudian membuat jemaat itu terkucil atau jemaat itu terintimidasi dan sebagainya. Pendekatan yang gereja pakai karena dia adalah gereja, maka ajaran Kristus sebagaimana yang dimuat di dalam Alkitab lah yang menjadi panduan kita. Oke. Ada lagi? Baik Ibu, seperti yang Ibu jelaskan pada slide yang kedua tadi, bahwa hukum gereja merupakan hasil karya gereja. Apakah memiliki kegunaan atau dampak bagi gereja ataupun masyarakat? Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi kalau Anda bayangkan bahwa dalam situasi gereja yang ditata, gereja yang punya peraturan, gereja yang punya batasan-batasan, maka apa manfaatnya untuk gereja? Gereja memiliki batasan-batasan atau self-control. Ya. Gereja mampu mengontrol dirinya
supaya dia tidak berlebihan di dalam menanggapi sesuatu yang sifatnya mungkin perubahan. Ya. Bahwa gereja tidak terlalu cenderung adaptif dengan perubahan sampai kemudian dia lupa bahwa identitasnya adalah gereja. Jadi peraturan diperlukan untuk gereja melihat bahwa ini ada batasannya. Hingga dampaknya mungkin bukan hanya kita lihat ada keteraturan, tetapi juga kemudian yang namanya persekutuan itu bisa dijaga. Anda bayangkan kalau hidup tanpa peraturan, apa jadinya? Kira itu Eski. Masih ada lagi satu, karena kita sudah mau berakhir. Terakhir dari Yandri, silakan Yandri. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi seperti yang telah dijelaskan di awal oleh Ibu bahwa terkait dengan istilah hukum gereja, kita juga sebenarnya kita juga mengenal hukum pemerintah, hukum negara, dan lain-lainnya. Nah, semua ini dapat berfungsi sebagai alat pelayanan. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita mempertemukan mereka agar dapat benar-benar berfungsi bagi pelayanan gereja maupun masyarakat. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan yang cukup menggelitik karena kita sedang memperhadapkan sesuatu yang benar-benar berbeda, ya kan? Bahwa hukum gereja tempatnya ada di gereja. Hukum negara atau hukum pemerintahan yang ada di negara, dan itu dikerjakan atau diolah juga secara berbeda. Nah, pertanyaan yang tadi ini mau menggambarkan bahwa apakah hukum gereja benar-benar berbeda sekali dari hukum-hukum yang lain. Dan kalau memang dia benar-benar berbeda, apakah kemudian menjadikan gereja itu menjadi lembaga yang eksklusif. Sementara tadi tanggung jawab gereja, ada misinya, yang tadi kita sebut tadi, misinya itu bahwa gereja hadir di dunia, bukan hanya hadir bagi gereja. Bahkan kalau gereja hadir bagi dunia, maka konsekuensinya peraturannya juga harus adaptif dengan dunia. Dia harus menjawab secara responsif menjawab persoalan-persoalan dunia. Sehingga kita harus tahu bahwa hukum gereja memang benar-benar dikerjakan secara berbeda karena dasar teologis yang dimiliki, pendekatan yang dipakai dan seterusnya. Tetapi secara mekanik ya, hal-hal menyangkut dengan peraturan bergereja itu tidak bisa terlepas dari hukum-hukum yang lain yang diatur, bahkan oleh hukum negara sekalipun, juga oleh hukum pemerintahan misalnya. Jadi dia bukan sesuatu yang berbeda sama sekali, tetapi dia berbeda namun punya tujuan untuk melayani. Nah, titik temunya di mana? Titik temunya adalah bahwa keduanya harus sama-sama berfungsi untuk pelayanan, yang dipakai untuk kepentingan bersama, yang dipakai untuk sebuah komunitas. Hukum pemerintahan dipakai untuk satu komunitas besar yang disebut dengan masyarakat dan negara. Nah, hukum gereja dipakai untuk kepentingan pelayanan yang ada di dalam gereja. Yang sudah tentu bahwa kita tidak bisa pisahkan gereja dan masyarakat. Ketika kita bicara tentang gereja, gereja itu adalah masyarakat itu sendiri. Kita bicara tentang masyarakat, masyarakat itu juga adalah gereja. Keduanya memang punya tempat yang berbeda, masing-masing sesuai tempat di mana dia diolah. Tetapi tujuannya sama sebenarnya. Nah, dalam tujuan pelayanan itulah kemudian keduanya bisa dipertemukan. Bahkan cara kerja dalam sebuah peraturan gereja juga dapat kontribusi dari hukum-hukum peraturan yang lain yang ada di negara. Bahkan hukum negara pun demikian. Kita lihat contohnya lebih jelas itu ada pada pernikahan, ya kan? Undang-Undang nomor 1 misalnya mengatakan bahwa pernikahan itu harus yang diberkati terlebih dahulu. Undang-undang pertama nomor 1 dia bilang begitu, bahwa sah bila dia diberkati menurut pertama dia dilakukan di tempat kebaktian yang diyakini oleh pasangan tersebut, lalu yang kedua baru dicatat nikahnya begitu. Jadi ada titik temunya di situ. Itu yang bisa saya jelaskan. Oke, sekira mungkin waktu kita terbatas karena kuliah ini 2 SKS, kita selesai untuk pertemuan. Nanti Anda tolong lihat di e-akademik, akan ada tugas yang dibagikan di situ terkait dengan topik yang harus kita lanjutkan di minggu yang akan datang.
bahwa minggu yang akan datang kita akan bicarakan soal prinsip-prinsip teologis yang seperti apa. Nah, ada tugas yang diberikan untuk Anda mencari lewat referensi buku yang sudah dimuat di dalam e-akademik itu, lalu kemudian Anda tolong bawa itu untuk kemudian minggu depan kita diskusikan. Ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini dan doa tutup. Mari kita ada dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu, Engkau memberkati kami dari awal kami mulai kuliah hingga berakhir dengan baik. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu dosen dapat kami mengerti, kami pahami, serta kami cerna dalam otak pikiran kami untuk jadi bekal masa depan kami Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom.